semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast yang membahas mengenai komunikasi. Saya Siti Wardah sebagai host akan menemani perjalanan menarik Anda dalam pembahasan kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang strategi dan pendekatan yang efektif dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, sekarang kita sudah kedatangan langsung nih narasumber yang terjun ke dunia perhotelan. Boleh kita langsung panggil aja Kak Clara. Halo semuanya. Narasumber kita sudah datang nih ke sini. Mungkin Kak Clara bisa langsung memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya yang menonton podcast kita kali ini. Ada yang penasaran nih kayaknya sama Kak Clara? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara. Saya bekerja di dunia perhotelan salah satu hotel di kota Depok, yaitu Savero Hotel Depok. Saya bekerja di posisi atau departemen front office, salah satunya di resepsionis atau GRO, yaitu sebutan dari Guest Relation Officer, yang dimana saya di sini melayani tamu langsung yang check-in, check-out kepada hotel tersebut. Nah, mungkin teman-teman semuanya penasaran ya, apa sih resepsionis atau GRO itu yang tadi dibahas sama Kak Clara? Mungkin Kak Clara bisa langsung dijelaskan dengan singkat apa sih resepsionis itu atau GRO itu? Baik, untuk pertama mungkin saya jelaskan dari departemennya terlebih dahulu aja ya Kak. Kalau untuk departemen di hotel ini kita ada banyak ya, mungkin saya jelaskan salah satunya aja, yaitu di front office. Front office sendiri ini banyak macam-macam sectionnya, gak hanya resepsionis aja. Di sini saya menjelaskan resepsionis dengan JRO karena posisi saya sendiri ini di bagian JRO. JRO ini tugasnya adalah melayani tamu-tamu VIP dengan baik atau pelanggan-pelanggan yang check-in kepada hotel tersebut. Di sini saya juga melayani tamu-tamu yang komplain mengenai komplain negatif, positif tentang hotel tersebut atau mungkin selama tamu itu menginap di hotel tersebut ya, Kak. Iya. Jadi kalau untuk resepsionis sendiri, kita di sini untuk melayani tamu check-in. Mungkin basicnya orang-orang tahu tuh resepsionis itu hanya untuk check-in check-out aja ya, Kak. Ternyata tuh nggak hanya itu aja untuk tugasnya, karena kita di situ juga melayani tamu tuh dari segi komplainnya, segi masukan, saran, atau yang lain-lainnya. Karena di hotel juga kita mungkin sering ada tamu yang gak hanya dari keluarga aja nih Kak, kita juga ada tamu dari kementerian atau dari instansi-instansi lain, corporate atau government. Di situ juga kita mungkin ada beberapa kendala yang harus kita tangani dengan baik ya Kak. Mungkin dari cara kita berkomunikasi seperti itu Kak. Oke, teman-teman semuanya sudah mendengar penjelasan apa sih resepsionis itu atau GRO itu ya Kak Clara ya. Iya Kak. Teman-teman juga di sini mungkin sudah mengetahui. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab mengenai seberapa penting sih Kak komunikasi itu dalam dunia perhotelan atau dunia pariwisata? Baik, kalau untuk komunikasi sendiri itu sangat penting Kak di dunia perhotelan. Karena kan kita bertemu langsung ya dengan tamu-tamu, apalagi dengan orang-orang baru yang check-in dan nggak selalu sama tamunya. Dan tamu-tamu sendiri ini untuk sifat atau segi dari kemanusiaan ini masing-masing punya ciri khasnya sendiri sih Kak. Jadi kita kayak melayani dalam keseharian itu nggak dengan yang tamu yang sama. Dimana ada mungkin salah satu tamu yang lebih egois, lebih amarah, atau yang mungkin ada juga yang positif ya Kak. Itu salah satunya. Untuk komunikasi ini juga kita gunakan dalam keseharian ya Kak, nggak cuman hanya di dunia perhotelan aja. Tapi ini untuk basicnya aja, kalau komunikasi di dunia perhotelan ini kita gunain ini dalam melayani tamu dan juga untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja. Oh, jadi komunikasi itu sangat penting sekali ya Kak Betul dalam Kak, bidang pekerjaan Kakak yang saat ini Kakak betul. tekuni. Tadi kan di Kakak menjelaskan telah bertemu dengan customer atau pengunjung yang berbeda-beda ya. Betul. Sifat baik dari sifatnya, bahasanya, nada bicaranya dan segala macam. Mungkin Kak Clara bisa di-share ke teman-teman bagaimana sih Kakak bisa menangani mungkin komplain-komplain dari pengunjung hotel yang ada. Baik Kak, kalau untuk menangani komplain tamu ini kita
Macam-macam sih ya Kak untuk solusinya. Karena untuk yang utamanya kita pasti tanyakan dulu nih komplain dari tamu tersebut. Dia ini kendala dengan teknisi dari bagian hotel atau departemen yang lain atau memang dari kita sendiri atau mungkin memang ada kemauan tamu yang kita tidak bisa terpenuhi. Karena banyak tamu yang komplain dengan adanya fasilitas yang dia inginkan namun tidak ada disediakan di hotel ini Kak. Contohnya kayak di Hotel Savella ini kita belum ada swimming poolnya nih Kak. Mungkin ada tamu-tamu yang komplain kayak, kenapa nih belum ada swimming poolnya? Padahal kan bintang 3 atau gimana nih sudah ada di wilayah Depok lah istilahnya gitu. Jadi kita mungkin lebih menanyakan komplain dari tamu ini untuk menyelesaikannya dengan departemen atau orang yang bersangkutan. Oke Kak Clara, mungkin ada contoh lain dari komplain-komplain yang masuk ke Kak Clara selain dari fasilitas yang tidak ada? Kalau untuk komplain kita sebenarnya banyak sih Kak kalau disebutin satu-satu ya. Mungkin dari yang dominannya ini fasilitas sama dari pelayanan Kak. Contohnya nih kalau misalnya hotel dalam high season atau lagi ramai pengunjung atau ramai tamu-tamu meeting, biasanya kan untuk staff-staff ini mungkin sibuk ya, sibuk dengan melayani tamu yang lain, namun tamu yang lain merasa tidak dilayani dengan baik. Jadi mungkin tamu tersebut komplain dengan kendala tersebut, merasa dirinya tidak dilayani dengan baik nih karena dia tidak didahulukan. Padahal untuk staff kita sendiri ini sedang melayani tamu yang sebelumnya sudah request bantuan yang lain gitu Kak. Jadi kalau untuk komplain sendiri sih kita tetap ya melayani dengan baik ke tamu tersebut sih Kak. Dengan cara mengkomunikasikannya dengan seksama atau dengan lebih detail untuk komplainnya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin tadi teman-teman sudah mendengar ya penjelasan Kak Clara bagaimana sih komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Tadi Kak Clara juga sudah sempat bercerita, mungkin kalau lagi high season ya Kak, rekan kerja yang satunya menangani pelanggan, kakaknya sendiri juga menangani pelanggan dan mungkin ada pelanggan yang kurang puas. Nah, boleh diceritain nih Kak atau dijelasin sedikit lagi ke teman-teman semuanya yang sudah menonton, bagaimana sih cara menjaga area operasional supaya tetap kondusif, eee, aman gitu? Baik, kalau untuk menangani tamu dalam keadaan high season sendiri, kita juga ada cara tersendirinya sih, Kak. Contohnya kan pasti permintaan tamu ini bertambah terus-menerus kan setelah kita menyelesaikan satu persatu permasalahannya. Tapi di situ kita juga biasanya akan menot terkait dengan request atau permintaan tamu tersebut. Apa sih contohnya? Contohnya ini misalnya kalau lagi ada event wedding di hotel. Biasanya tamu ada yang minta disiapkan mobilnya VIP parkir atau untuk disiapkan kamarnya lebih ready lebih duluan sebelum check-in jamnya atau early check-in sebutannya yaitu check-in sebelum jam 2 siang. Di situ kita akan note terlebih dahulu atau untuk mengkomunikasikannya ini kita berkomunikasi langsung dengan departemen yang bersangkutan. Contohnya untuk parkir sendiri kita berkomunikasi langsung dengan bellboy atau bell drive yang dimana ia yang membantu untuk menangani parkir tersendiri. Untuk kamar juga kita berkomunikasi langsungnya dengan housekeeping. Housekeeping ini kita nggak hanya by HT aja untuk berkomunikasinya, kita bisa melalui WhatsApp group. Karena tersendirinya dari komputer kita untuk bekerja, di situ kita ada komunikasi langsung dengan departemen-departemen lain seperti housekeeping, engineering, bellboy melalui WhatsApp group Kak. Jadi untuk permintaan tamu ini jarang sih untuk dominan yang terskip atau terlewatkan untuk requestannya. Jadi kita selalu mengutamakan sesuai dengan permintaan tamu tersebut. Oh, jadi seperti itu ya Kak, cara menangani area operasional supaya tetap rapi, profesional gitu Betul. ya Kak. Mungkin teman-teman bisa diikuti nih tips-tipsnya dari Kak Clara. Nah, sekarang kita langsung aja ya ganti ke topik yang mungkin Kak Clara menemukan pengalaman pelanggan yang luar biasa, yang membuat Kak Clara tuh kayak wah sangat dihargai sekali di bidang yang setiap harinya ketemu orang banyak ya Kak Clara ya. Betul banget, Kak. Kalau untuk pengalaman seperti itu juga aku pernah ngalamin sih, Kak. Contohnya tuh kayak tamu ngasih tips ya, Kak. Siapa sih yang nggak seneng kasih tips sama tamu? Jadi kita kayak merasa tuh, oh apa kerja saya baik atau tamu ini puas dengan pelayanan saya, pelayanan selama dia dari awal check-in sampai ia check out. Jadi kayak kita merasa diri kita tuh untuk bekerja ini sudah
memuaskan pelanggan tersendiri lah Kak untuk positifnya ya Kak. Jadi kayak kita merasa apresiasi diri kita ini diapresiasi juga sama tamu yang check-in ke hotel tersebut Kak. Dan tadi kita dengar-dengar itu ada pelanggan yang puas ya Kak ya? Pelanggan puas mungkin dari Kak Claranya memberikan servis yang baik atau yang memuaskan bagi pelanggannya. Nah, mungkin Kak Clara pernah menemui pelanggan yang eh, berkomunikasi yang kurang baik ya Kak? Atau dalam keadaan yang Baik, kalau untuk menangani tamu sendiri yang sulit berkomunikasi atau mungkin maaf tidak bisa berbicara langsung dengan menggunakan suara atau tidak mendengar atau tulis seperti itu ya Kak. Sejauh ini sih pengalaman aku untuk menangani tamu tersebut sih belum ada yang pernah datang sendiri sih Kak untuk hotel ini. Jadi ia selalu didampingi dengan rekannya untuk membantu ia berkomunikasi mungkin ya Kak dengan bagian-bagian atau staff-staff yang ada di hotel. Jadi dia selalu dibantu komunikasinya melalui rekannya yang ia dampingi ini, Kak. Oke, jadi kalau untuk pelanggan-pelanggan seperti itu tuh tidak pernah sendirian ya Kak ya? Betul, Pastinya Kak. didampingin sama teman atau keluarganya. Betul. Oke, kalau tadi kan komunikasi secara langsung ya Kak. Iya. Nah, bagaimana Kak Clara menanggapi komunikasi secara telepon atau email atau dalam gadget yang mungkin Kak Clara mungkin bisa jelaskan ke teman-teman semuanya? Baik, Kak. Untuk komunikasi ini kan memang kita tidak secara langsung aja ya, Kak. Bisa via telepon, email, atau mungkin semacamnya. Kalau untuk via telepon ini kita di resepsionis sendiri sih juga ada telepon yang dimana kita ini selalu menerima telepon yang berbeda dari tamu-tamu yang ada di luar. Dengan mengkomunikasikannya ini sih tergantung dari apa yang tamu ini mau. Contohnya, telepon dari luar ini biasanya tamu menanyakan ketersediaan hotel, atau apakah bisa mengadakan kegiatan di hotel ini, atau dengan siapa saya harus menghubunginya atau mengkomunikasikannya. Jadi di situ saya lebih menginformasikan detail untuk keterkaitan apa yang tamu ini mau. Nah, teman-teman, sepertinya sudah cukup ya penjelasan Kak Clara untuk episode kita kali ini. Sampai bertemu besok. Dadah. Halo semuanya. Itu kan halo semuanya dong kan? Ulang-ulang. Dengar-dengar penjelasan dari Kak Clara ini, ih, cukup jelas ya dengan apa yang penjelas dengan